Perkenalkan, nama saya Andika Alfian Mahendra dari jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. Di sini saya akan membawakan beberapa materi tentang perpajakan 1. Sini ada pengertian pajak. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang disebut yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Fungsi pajak. Ada beberapa fungsi pajak, yaitu poin pertama, fungsi penerimaan. Poin kedua, fungsi mengatur. Poin ketiga, fungsi stabilitas. Poin keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Poin kelima, fungsi demokrasi. Kita masuk ke pengelompokan pajak. Menurut golongannya, yang poin pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri. Poin kedua selanjutnya, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Menurut sifatnya, di sini poin pertama, pada subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Poin kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. Selanjutnya, menurut lembaga pemungutannya, ada poin pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Poin kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Kita masuk ke sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu ada official assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya, yang poin pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Poin kedua, wajib pajak bersifat pasif. Dan poin ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Termasuk self assessment system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-cirinya, di sini poin pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Poin kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan diri sendiri pajak yang terutang. Poin selanjutnya, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Termasuk pada weight holding system, yaitu adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya berupa wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Kita masuk ke nomor pokok wajib pajak atau disebut NPWP. Sini ada pengertian NPWP. Menurut Madiasmo 2011 ayat 26, nomor pokok wajib pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan oleh
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan, wajib pajak harus sudah memiliki NPWP. Sedangkan menurut Sumarsan 2012 ayat 24, nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai serahan administrasi perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP. Dalam buku Perpajakan Indonesia Sumarsan 2012 ayat 24, fungsi dari NPWP antara lain, ada poin pertama, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Poin kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran NPWP. Menurut Mardiasmo 2011 ayat 26, semua wajib pajak berdasarkan sistem self-assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajibannya mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut. Poin pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaannya bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Poin kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak dikenakan pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan, termasuk pada sanksi NPWP. Menurut Mardiasmo 2011 ayat 27, setiap orang yang sedang sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak sehingga merugikan pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, yang paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Termasuk pada penghapusan NPWP. NPWP dapat dihapuskan, tetapi dengan penghapusan NPWP ini tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Pengertian penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan nomor pokok wajib pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Beberapa kondisi yang memungkinkan terhapus dan tercabutnya NPWP, yaitu poin pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Poin kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah, akte perkawinan dari catatan sipil. Poin ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Poin keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Poin kelima, badan usaha tetap atau disebut BUT yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT. Poin ke-6, wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Penghapusan NPWP ini dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih. Termasuk pada surat pemberitahuan atau disebut SPT. Pengertian surat pemberitahuan SPT.
Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pemberitahuan SPT yaitu di sini bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, poin pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Poin kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Poin ketiga, harta dan kewajiban dan atau. Poin keempat, pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kita masuk bagi pengusaha kena pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang. Ada poin pertama, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Dan poin kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kita masuk kepada bagi pemotongan atau pemungutan pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan yang dipotong atau dipungut oleh disetorkannya. Ya, kita masuk pada prosedur penyampaian SPT. Prosedur penyampaian surat pemberitahuan atau SPT antara lain. Yang pertama, wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan mendatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Selanjutnya, pendatangan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan, stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selanjutnya juga, bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT antara lain, poin pertama, untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan, laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba,
serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Poin kedua, untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Poin selanjutnya, untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan jumlah yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Di sini termasuk pada jenis SPT. Secara garis besar, surat pemberitahuan SPT dibedakan menjadi dua, antara lain. Yang pertama, surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk satu masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT meliputi, poin pertama, SPT tahunan pajak penghasilan. Poin kedua, SPT masa yang terdiri dari: pertama, SPT masa pajak penghasilan. Kedua, SPT masa pajak pertambahan nilai. Dan ketiga, SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. SPT dapat berbentuk, itu poin pertama, formulir kertas hand copy atau SPT, yaitu data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Kita masuk pada batas penyampaian SPT. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah: yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Atau yang selanjutnya, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu menyampaikan SPT berikut disampaikan batas waktu menyampaikan SPT sebagai berikut. 1. SPT masa. Selanjutnya, termasuk pada sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan apabila surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda. Ada poin pertama sebesar 500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai atau disebut PPN. Yang poin kedua sebesar 100.000 rupiah untuk SPT masa lainnya. Poin selanjutnya sebesar 1 juta rupiah untuk SPT tahunan pajak penghasilan PPH WP badan. Selanjutnya, poin selanjutnya sebesar 100.000 rupiah untuk SPT tahunan pajak penghasilan PPH WP orang pribadi. Kita masuk pada contoh perhitungan akuntansi perpajakan. Di sini, untuk menghitung pajak terhutang bisa menggunakan rumus berikut ini. Kita lihat di sini, 25% kali PKP sama dengan PPH badan. PPH badan kurang PPH pasal 23 sama dengan utang pajak. Agar lebih memudahkan memahami penerapan rumus tersebut, berikut ini contoh soal yang bisa Anda pelajari. PT Berkah memiliki penghasilan kotor sekitar 70 miliar dengan PPH sekitar 2 miliar.
PPh pasal 23 sebesar 1 miliar dan pengeluaran sebanyak 42 miliar. Untuk mengetahui beberapa PKP perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut, berarti Berdasarkan rumus tersebut berarti PKP PT Berkah 70 miliar kurang 42 miliar sama dengan 28 miliar. Jadi pajak terutang PT Berkah adalah 25% kali 28 miliar sama dengan 7 miliar. 7 miliar kurang 2 miliar kurang 1 miliar sama dengan 4 miliar. Ya, itulah hasil presentasi materi saya yang saya bawakan mengenai materi perpajakan 1. Hanya itu hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih.